motor. Jadi kalau dia bilang, maklumin lah ya. sayang, aku mau bikin motor ini nanti kalau ada duit. Oh ya boleh, gue gituin. Beberapa hal yang agak cukup concern di kita adalah Aku sih senang sih, ternyata memang Nabila sama Niko itu nggak pelit banget soal ilmu. Jadi mungkin Hai guys, ini adalah Doni. Hai. Ini Mas Aldiru. Kasih dadah. Kasih dadah. Ini dia aduh, nih. ini nggak usah lah ya. Ini adalah pria yang tadi itu. Ini kan yang di rumah. Bukan. Oh, bukan. Ini kebetulan driver saya ya. Ini yang punya buku nikah sama nama kamu kan? Iya, mirip bukunya. Ini dia nih yang tadi aku bilang kalau bengkel itu kan biasanya kotor. Ya, udah apalah segala macam. Mana gitu. sih Ternyata Vespa ini aku enggak. mana? Vespa kamu lagi jangan-jangan udah diterapar. aku jatohin. Enggak, Vespa kamu kemarin aku jatohin. Udah biasa. Keren banget nih motor dari Styrofoam. Hey. Keren Ini ya. keren banget Jadi ya. bisa kena panas langsung lumer ini. Guys, ini nih kenapa kalian perlu menghargai handcraft. Oh, kenapa Ya. emangnya? Ini kan di molding. Kita bikin dulu polanya seperti Oh, apa. jadi nanti akan jadinya Betul. seperti ini. Nah, ini sebelah kanan kita bikin polanya tuh beda sama kiri. Jadi yang kiri lebih shape. Kalau Niko bikin tuh kayak ada lekukannya biar udaranya juga lewatnya bener. Aerodinamis. Betul. Aerodinamis. Nah, ini tuh bikinnya pakai manusia punya tenaga dan skill. Jadi kenapa kan orang banyak yang bilang kan, lokal kok mahal. Iya benar. Itu yang salah. Sebenarnya jangan dipikirin mentang-mentang lokal terus jadi harus murah ya. Justru itu orang banyak yang mungkin belum mengapresiasi Betul. handcraft sama lokal Betul. produksi. Padahal ini bikinnya susah banget, dipotong dulu, Iya. terus diamplas lagi. Pokoknya bener-bener detailnya juga diperhatiin ya Ini kan. motor Guzzi dia lagi bikin buat kayak cafe racer. Terus ini full fairing, sini ada kacanya nanti. Oh kita gitu, bikin. keren. Ini diperuntukkan untuk yang usia di bawah 30 tahun ya. Lebih karena- dari 30 tahun pinggangnya sakit. Mohon maaf, aku sih masih bisa, walaupun Nggak bisa kalau begini. Jangan sombong Anda. Tapi yang kalian harus tahu ya, Niko tuh unik. Jadi dia kalau bikin motor gini, Apa? Niko tuh enak. itu udah pasti. Dua. Bentar lagi 3 nih. Jadi Niko itu kalau bikin motor nih kayak ini ya, itu ditimbang orangnya. Oh. Ditimbang orangnya. Berarti nggak boleh pakai orang lain dong, harus dia sendiri. Tergantung kan, bisa dipakai orang lain, tapi dia akan memperuntukkan untuk si penggunanya. Iya, Siapa nih yang diutamakan pakai? untuk Iya. penggunanya gitu ya. Misalnya dia kan ini yang punya suami istri nih ya kan? Kayak dokter gizi ya Niko. Iya, itu benar. Jadi dia Dihitung kalorinya, betul. lemaknya gitu ya. Dia ini suami istri yang punya, ditimbang keduanya, tingginya, Tingginya, terus dia beratnya. ambil average kayak rata-ratanya. Oh, di dihitung antara sama dia. keduanya. Karena Oke, berapa berat yang dibuang, berapa berat yang harus tetap ada di sini, terus ini gerakannya harus nyaman dipakai keduanya. Jadi dia tuh detail banget, makanya bikin kayak gini. Luar biasa ya. Vespanya lagi dicat. Vespanya mana sih? Kamu aku lagi- Vespa katanya lagi bikin. Aku Dia lagi lagi bikin PTS. Vespa. Jadi kemarin kita lagi bikin PTS juga, tapi dibikin racing. Mumpung ada Niko di sini. Ngapain lah, malas bosan. Jangan gitu dong. Jangan. Nggak apa-apa, gangguin aja. Ini tapi Niko tuh benar-benar ngerjain sendiri ya, maksudnya benar-benar ngawasin sendiri. Kebetulan in charge justru sendiri gitu. teman-teman di sini paling males kalau ada dia di sini. Kayaknya sih gitu. Kayaknya langsung keringet dingin ya. Nggak pulang-pulang sampai Iya malam. bener. Ko, gimana caranya Tadi dulu, lu tadi bisa dulu, bertahan dengan Semogarat di tengah pandemi seperti ini? Karena yang gua tahu, Semogarat ini berdiri ketika Pandemi ini dia dimulai. Lu bagaimana cara bertahan? Gimana ya? I think mungkin passion ya. Jadi sudah ada ini Ntar ya. dulu sebelum jawab, kasih tau dong jambul hasil karyamu sendiri. Gue dari tadi baru mau gini, kayak ada yang beda loh sama dia. Kenapa anjing? Dari tadi tuh aku kayak gini, ini kenapa dia rambutnya sasakan banget ya? Hari ini karya sendiri jadi tinggi. Jadi aku bilang, iya bagus banget sayang. Because gini, kalau if you have it high, Jadi ini kelihatan- panjang. Jadi kelihatan panjang gitu. lebih. Sekarang gua tahu kenapa lu piara jambang di sini. Iya. Mendingan lu pakai ciput deh kayak gue biar kelihatan. Mohon maaf, kalau jambang beda cerita. Oh, beda cerita. Mau menjelang masa nifas kata dia. Jadi jambang dipanjangin aja. Oke, kita kembali ke yang tadi nih. Bagaimana caranya Semogarat ini bisa bertahan ketika justru Semogarat terlahir ketika Pandemi ini diawali. mulai. Karena kan Bagaimana our caranya project Ketika bertahan? banyak Royal orang memang justru harus mengurangi jalan. karyawan Iya. ya kan. Ya,
first of all kalau waktu itu kan we had the project ya kan with Roll and Bill, and then I think juga yang banyak yang mungkin not realize is pas the pandemic, ini harus deket banget ya. Nah, dia pengen bikin kamu gembil. Oh gitu ya. Gue juga kesel banget. Kameranya memang begini tuh. Sih lu, saya biasa aja. Kita kayak nggak usah gitu banget. I think sekarang ini, what happened was orang pas pandemi kan banyak waktu. Betul. And then they realize mereka start to adjust their motorcycle dan dikerjain yang mungkin hal-hal yang kemarin motornya emang nggak sempet. So I think pas banget sih timingnya, jadi dan teman-teman juga mulai pada otak-atik motor lagi karena udah mungkin ada waktu lebih, and then so it sort of was a perfect timing for us waktu itu, jadi ya bisa udah beranilah gitu. Tapi untung nggak sih buka usaha pada saat pandemi ini? Maksudnya kan I think untung sih mungkin the question is it risky? Yes, very risky betul. gitu loh. Kalau risiko pasti. Tapi ya, you know, my accountant, si Ibu Galak ini. Sudah perhitungannya, so there was a lot of barrier yang udah disiapin sama dia if something happens. Udah ada batasannya, kayak gue bilang nggak bisa lebih kayak gini, nggak bisa terlalu over begini. Terus kalau lo ada project gini harus jelas. Tapi sebenarnya kesel nggak sih bikin usaha ini kan bisa dibilang sebenarnya dari hobi ya, dari passion. Bermasalah nggak sih bikin usaha dari hobi tuh? Apalagi kan duetnya kan sama istri sendiri ya. Kayak tadi kan istri udah bilang dia tuh nyelipin itu ya rambut sendiri. I think with anything ada plus and minus ya. The plus is at least the support ya. Tapi also in the other aspect bener karena everything kebuka banget. Jadi ya bener mau nge-slipin satu nggak ketahuan. Jadi it's a little bit difficult. So untung hobinya sama motor. Jadi kalau dia bilang maklumin lah ya, aku mau bikin motor ini nanti kalau ada duit, oh ya boleh, gue gituin. It's okay, nggak apa-apa. Tapi penghematan quite a bit actually. Karena kita hematnya gini, biasanya kan orang kalau harus beli kan let's say maybe other relationship lagi itu nyindir ya? Harus beli satu-satu ya? Bagus loh, dia gue suka banget loh. Suka ya kan? Other relationship maybe has to beli gini, harus beda sepatu, beli dua, beli motor harus beda. So with us is not I have a bike, dia pakai. Dia bisa pakai. Aku beli satu sepatu, dia juga pakai. Jadi agak ada Sebenarnya kebetulan istri Niko beli sepatu, dia juga pakai. Berarti kalau Nabila beli sepatu cewek, Niko juga pakai. Itu dia. Bapak jokes ya. Bapak jokes. Bapak jokes. Dia lagi bule. Dia lagi bukain Facebook bapak-bapak jok. Gue sampai sebel. Bagus dia. Sampai gue kemarin handphonenya geletak, galerinya kebuka. Dia screen capturein bapak-bapak jok. Kata dia gini, hahaha, kenapa sih? Ini bapak-bapak jok. Halo bapak-bapak jok. The most best jokes. Guys, ini tempat apa nih guys? Lihat di dalamnya boleh nggak? Boleh nggak? Tempat Boleh chat. dong. Boleh ya? Ya boleh ya. Iya. Lewat mana nih? Oke. Lewat pintu lah. Masa lewat lubang Iya dong, samping. maling kali. nanya Bapak lewat mana? Ini buat oven. Oh, gue bisa naruh kue bolu nggak di sini? Bisa, Ada bolu. Biar catnya juga Nggak crack. Nggak pecah. apa, keringnya pas. Keringnya. Oke. Jadi kita juga nggak ikutin Langsung. cuaca. Ini nggak usah dibulak balik ya, nggak kayak kerupuk Enggak ya? dong. Nggak perlu dibulak balik ya? Udah digantung ke Oh iya benar. perasaan. Jadi udah tinggal digantung. Iya doang, benar. gitu. Ini kalau yang belakang ini apa? Ayo kita lihat. Ini sih mungkin agak kotor ya. karena Iya, ini agak kalau biasa. ngecat, tapi biasanya sih this wall the paint ini Adirus kebetulan udah sama kita udah lama. Hai Mas Adi. Ini sama Niko, dari Niko di Bali. Oh iya, berarti dia dulu di Bali. Iya. Sekarang dia dibawa ke sini. Iya. Oh my god. So di sini agak amburadul sih karena kemarin kita lagi renovasi jadi minggir-minggir. Siapa sih ini orang? Tahu nih orang ngeselin Ikut banget. terus dari luar, dari Terus, dalam. jadi Ada yang hilang di sini dompet nggak ada? pre-mixing, di sini Iya, dicat. oke. Habis itu dari sini, habis udah dicat langsung dibawa ke Ruang oven. Ruang oven. Nanti dia berikutnya dia biasanya ganti alat painting, dia ganti cat warna, cat lagi. Oven Kebetulan lagi. motornya Kak Deswita yang baru itu Vespa-nya mau dicat kan? Iya benar. Iya kan? Belum dibeliin Vespa. Oh belum dibeliin. Kan dengkulnya baru sembuh. Oh iya benar. Dengkulnya baru sembuh. Suaminya Sekarang udah bisa loh, udah bisa gitu. Wow. Ya kan? Udah Berarti udah bisa mulai lagi ya kan? Yang lagi jalan satu. Yang lagi Biasanya jalan. list pekerjaan apa. Jadi harus desain-desain. di-listing semua. Jadi biasanya Adirus dia tahu apa yang perlu dikerjain. Oke, Jadi, nice. So, thank you Dirus. Selamat bekerja Mas Thank Adi. you Mas Aldirus.
Keren banget loh. Ya, jadi semuanya harus on the dot. Berarti emang timeline-nya. bener-bener harus detail banget Iya. ya. Karena mengerjakan motor itu ya Sebenarnya kayak kita motor ada coffee Betul, shop, ada ada coffee apparel. shop. Ya semuanya harus dibangun. Iya, iya. The most simplest way I can say is like bangun rumah. Jadi ada arsiteknya, Iya. which is the gambar, pas pembangunan, which is teman-teman sini yang Betul. konstruksi. Terus habis itu kalian kalau di rumah finishing, kita di chat. And then baru di QC quality control. It's a long process. The most important thing biasanya pakai konsep sih. Bagaimana caranya lu menentukan harga? Oh. untuk satu Motor. motor misalnya. You asking Nabila nih. Ih, baik banget sih. Keringetan Lo mah ya. sendiri aja lah. Gue juga suka hey. Cuman pakai kaos kaki. Iya emang. Gue nyari kain pel tadi 2 nggak ada. tahun. Oh 2 tahun. Berapa? 10 tahun. Kalau 10 tahun kita udah begini kayaknya. Tapi anaknya banyak. Anak banyak. Aduh. 2 tahun anaknya 2 loh. Jadi tadi gimana menentukan Harga satu sih, harga motor? Biasanya sih Ada bracketnya. We have a limit bracket. Misalnya kalau bracketnya misalnya di bawah 100 juta Iya. gitu ya. Ya mungkin kalau dia bilang secara time, kan aku bilang timeline, aku juga nggak mau orang nunggu sampai 6 lama, bulan, misalnya. setahun. Kalau waktunya masuk, ayo, tapi gue akan kasih tahu dulu ini lo bisa dikerjain di tanggal sekian, bulan sekian, keluarnya tanggal sekian. Jadi timelinenya itu, tapi saat ini udah ada bracketnya, kayak misalnya di atas sekian kita bisa kerjain, tapi kalau di bawah itu tahan dulu. Oke, berarti harga itu bukan persentase dari seluruh total Bukan. spare part, bukan? Nggak. Bukan. Ada yang begitu itu kalau yang requestnya banyak banget. Kemarin kayak ada orang datang minta ini, minta itu, minta ini, kita hitungin dulu berapa. Tapi ada juga yang kita punya bracket harga sekian, motor lo bisa jadi dengan desain seperti ini gitu. Oh, iya. Karena Tapi usually yang we say to our customers gini, sering terjadi. It's not about the price. Sometimes Yeah. kadang ada rekan-rekan yang mungkin financialnya very good. Yeah, Dia whatever it cost gitu loh. Kalau for us, kita nggak kejar brandingnya. Materinya, betul. Tapi kadang gimana sih comfort dan value-nya masuk gitu loh. Sometimes there's part yang kita bikin sendiri yang value-nya mungkin lebih. Yeah. Kadang-kadang juga ada part yang kita merasa mungkin kalau lama bikinnya yang mending kita beli. Biasanya dari misalnya dari 10 klien, kayaknya nggak mungkin 10-10-nya puas. Biasanya ada 1 atau 2 orang yang nggak puas. Nah biasanya mengenai apa yang nggak bikin puasnya? apa ya? Komplainnya Alhamdulillah. misalnya apa? Sejauh ini sih belum Berapa kamu nih tuh. komplain? Sejauh ini alhamdulillah belum ada komplain. Kalau komplain Maksudnya tuh kalaupun komplain bukan yang I enggak. think kalau my personal preference kalau ini Kamu complain- pernah nggak dapat komplain yang I mean, dari pekerjaan udah lumayan lama di industri ini pasti ada komplain. Cuman I think the biggest question is gimana cara menghandlekan the Ya, dilemma. ya, betul. Karena kan what I find crucial itu adalah kalau kita sebagai customer mungkin kalau kita sendiri ke tempat lain umpama kita kurang puas, I think the way cara kita handle kepuasannya dan emang apakah itu benar-benar murni atau apa bisa diperbaiki. I mean, at the end of the day is human gitu. We are all Betul, humans. betul. There will be human Pasti ada error, aja. gitu Iya, loh. pasti Doesn't ada matter aja. di mana Betul. industrinya. Cuma I think ya saling pengertian tapi at least ada tanggung jawab. Justru kalau yang komplain, malah aku lihat kasusnya lucu. Jadi bukan kesalahan di kita, tapi dia akhirnya kayak Tapi merembet. atau melemparkannya. Ini kan kalian gini, tapi kita tuh cukup teliti kayak misalnya. kayaknya ini bukan kita kayaknya nggak Benar, gini deh kemarin unitnya gitu kayak ya. misalnya ada yang Lo giniin nggak gitu ada yang ya? komplain kok ini nggak bisa berfungsi, nggak dibongkar. Kita padahal nggak bongkar bagian situ. Jadi kita kayak kita nggak bongkar bagian situ kebetulan. Jadi mungkin bawaan dari motornya atau sebelumnya Tapi pembeliannya biasanya di selalu mana. kita berpikir bareng untuk mereka, even though let's say it's not our Iya, mistake. kita Tapi kasih at least solusi. gitu loh. Solusinya Karena pasti begini ada- nih pasti kalau ada mau solusinya, dibantuin. ya. Iya, gitu. Cuman sejauh ini alhamdulillah sih belum ada yang wah komplain yang sampai motornya jelek banget nih, ini banget, itu banget. Nggak ada sih sejauh ini. Jangan lah ya. Jangan semoga. lah ya, Jangan semoga lah ya. sih, semoga jangan ya. Yang ada saya yang komplain, nggak ada untungnya nih motor ya. Kenapa ya mahal Itu banget? mama ya. Itu kan mama ya. Mama kalau pegang keuangan kan emang gitu ya. Betul, betul. Karyawan betul. belum gajian nih, ini nggak ada untungnya gimana Nah, nih? ngomong-ngomong gitu. soal karyawan belum gajian apa segala macam. Kan sekarang nih lagi pandemik. Prokesnya seperti apa sih? Kan kemarin aja kita baru pakai PPKM darurat itu Betul. bener-bener yang namanya usaha yang ya UMKM apa segala macam aja juga banyak yang kena imbasnya. Kita ngobrol di bengkel apa? Iya mau kan? di... Biar kayak anak bini. Oh iya benar-benar. Atau mau di rumah? Tidur dong. Tidur. Sini nggak pergi ini. Jokes. Dia nggak ngerti jokes ibu-ibu.
Saya itu joke sayang. Kita tetap apa it's okay. Ini ngerti kalau ini dia ngerti. Ini ngerti kan bapak-bapak jokesnya, jadi dia ngerti. Kita ngobrolnya di sini tetap gitu. Kira mau duduk. PPKM tetap kita ikutin lah ya, namanya Iya. kita harus support pemerintah punya keputusan gitu Betul. loh. Cuman beberapa hal yang agak cukup concern di kita adalah nggak tahu ya, ini kan cuman ungkapan dari para kaum rakyat jelata betul. ya Yang gitu sedang kan. menjalankan usaha Benar, ya, yang gitu. mengalami dampaknya ya. Kan banyak yang bilang gini, harusnya para pembisnis tuh kasih bonus lebih dong buat para karyawannya. Oh iya, dengan senang hati kita pengen banget. Tapi lihat dulu dong, impact-nya apakah semua rata untuk para pelaku bisnis. Karena gini, mohon maaf nih, mungkin teman-teman yang berseragam tetap dapat gaji full. Betul. Teman-teman yang ada di pemerintahan mungkin tetap dapat bekerja dari rumah dengan gaji yang full. Nah kita mungkin pengen banget tetap bisa kasih gaji full, tetap pengen kasih bonus. Tapi kalau tidak ada pemasukan di perusahaan, Mau dari ngagajinya mana? gimana? Begitu kan. Nah itu juga yang aku bilang bahwa pelaku bisnis ini kemampuannya, kapabilitasnya tidak semuanya sama. Betul. Itu yang nggak bisa dipukul rata. Secara bisnisnya juga beda-beda kan. Betul. Sejauh ini aku sama Niko terus ikutin PPKM perkembangan, tapi kita selalu rubah strategi jadinya. Kayak misalnya nih tiba-tiba kayak kemarin 2 minggu terus maju lama tidak secara nggak kita sadarin kan 1 bulan. Betul. Kalau Maju untuk seminggu, beberapa perusahaan kan mungkin ya udahlah tutup aja deh sebulan akhirnya. Nah ini gimana bisa bertahannya? Kita kemarin alhamdulillah memang momennya pas banget. Kita lagi restructure coffee shop. Jadi lagi perubahan semua dari mulai menu, terus staff, terus branding apa segala macam. Jadi kita tetap jalan sama teman-teman karena kita adain training selama sebulan full. Terus kalau untuk bengkel, mereka tetap bekerja. Nah kita, makanya ini juga aku bilang sama Niko, sebenarnya kita kan nggak perlu gembar-gembor ya sebagai salah satu pelaku usaha. Swab tuh seminggu sekali kita pasti. Betul. Terus teman-teman ini tinggalnya di satu mes, jadi memang nggak ketemu dan interaksi banyak orang gitu loh. Jadi mereka tetap datang ke kantor ya di jam yang sudah seperti biasa, pulang ya ketemunya itu juga. Jadi kita merasa lebih safety. Sejauh Apalagi ini kan ibu lagi hamil sekarang ya betul, Bu. sejauh ini swab alhamdulillah selalu negatif gitu. Cuman yang tidak bisa kita lakukan menerima tamu dari luar kan memang sesuai peruntukan PPKM kemarin memang tidak boleh ada tamu gitu. Jadi ya udahlah kita mau nggak mau ikutin gitu. Yakinlah apa yang dikatakan ibu bos. Nah, Ibu bos kok pakai sendal jepit hey, gimana nih sendal? diskon nih. Jadi kita ngikutin aja lah gitu. Iya, Aku iya. dia yang agak-agak kayak kenapa sih gini, kenapa begitu gitu. Karena ya itu kan bantuan dari pemerintahnya juga bukan yang merata, Betul. semua dapat BLT. Aku bilang sama Niko tuh gini, kan orang kemampuan pelaku bisnis ini beda-beda. Cuman kalau aku dia bilang yaudah shutdown dulu aja 1 bulan. Aku bilang gini, kalau ada yang bisa kita kerjakan, coba dulu deh semaksimal mungkin. Kenapa? Karena sekarang misalnya ada 20 karyawan, yang kelihatan mata 20. Mungkin ada yang punya anak kecil belum bisa bekerja, ibu yang sudah tidak Mampu bisa untuk bekerja. bekerja. Itu kan kalau aku pribadi aku ngelihatnya sampai seluas itu. Kalau ini orang-orang kena dampak, berarti family-nya Semua ikutan semua kena. juga kena dampak gitu. Jadi semaksimal mungkin lah. Oke. Jadi memang ini Niko, silakan susahnya kerja ya. lagi. Ya. Nabila kan lagi lanjut. Kita duduk Iya. ngobrol sini ya. Kita saya mau lihat ngomong, tadi. oh, Teraja. pasti Ariel Noah. Kan ini Ariel Noah. Emang dia tahu. Itu Roma Irama. Ini ada yang nanya nih yang belum nih. Ceritain dong yang masuk majalah Bike Active itu. Oh, Bike Active, majalah luar ya? Majalah luar loh. Aku aja dulu masuk majalah kawanku doang. Waduh, yang senyumnya gini ya? Iya. Jadi Bike Active itu kan salah satu platform di luar. Dari mulai sosial medianya, YouTube-nya, terus dia ada pemberitaan secara offline-nya juga. Jadi kemarin pas dia launching pertama nih si motor Himalayan 411 ini kan prototipe pertama, awalnya limited edition itu dibikin. Oke, ini nih si motor Yes, ini. motor ini. Niko tuh sempat diundang untuk ke India karena kan Royal Enfield kebetulan dari Dari big office-nya India. dari Iya, benar. India gitu untuk bikin kayak semacam small gathering, Iya. ketemu orang, ngobrol karena motornya memang antusiasnya tuh tinggi banget.
Sampai salah satunya yaitu Bike Active. Jadi memang pertama ditayangin di platformnya mereka di YouTube-nya. Wow. Penontonnya memang tiba-tiba Banyak. meledak besar banget. Terus mulai deh banyak media luar yang minta dia untuk interview. Wow, keren. Jadi memang ya alhamdulillah kebetulan bahasa Inggrisnya lumayan bisa ya. Dulu Iya, waktu untungnya sekolah nggak- nggak bolos iya, ya. bener. Tuh. Wah, nggak kerasa banget ternyata kita udah berapa lama? Ada 2 bulan ya Ya ada 2 ngobrol-ngobrol bulan lah ya. Ini kebetulan kandungannya nggak lahir-lahir 2 bulan ke depan. Aku sih seneng sih, ternyata memang Nabila sama Niko itu nggak pelit banget soal ilmu. Jadi mungkin buat mereka yang pada mau buka usaha yang sama boleh datang. Kita kasih tahu di mana sih alamatnya Smoke Garage ini. Silakan Ibu. Di Jalan Kesehatan Raya nomor 34A Jakarta, pokoknya dekat-dekat Bintaro Iya, sama dekat Jakarta Bintaro Selatan lah, lah, iya. bersin-bersin dikit Ya lah, lah. dikit-dikit lah ya, nempel-nempel dikit. Ini betul. masih Jakarta Selatan loh. Masih, tapi kita nih insya Allah ya rencananya kalau PPKM jalannya juga udah mulai diturunkan betul, lagi level-levelnya. level-levelnya, terus juga udah mulai COVID juga sudah mulai semakin turun Betul, mudah-mudahan mudah-mudahan buat ya. teman-teman bagi kesehatan. Kita tuh pengen bikin ini mini gathering sama builder-builder nanti. Karena udah rencananya udah dari 2 sampai 4 bulan lalu, cuman karena bentrok pandemi terus ya udah deh pelan-pelan lah. Oke, thank you Ibu Nabila Putri, Yes, thank you Bu juga Bapak Deswita. Niko, terima kasih juga buat Smoke Garage. Jangan Ya. lupa juga buat penonton Ferry Mariadi Channel, langsung di subscribe, di like dan di komen. Terus kalian pengen ada liputan apa dari Ferry Mariadi Channel, langsung aja bisa DM ke Instagramnya apa? Sahabat Ferry Mariadi. Aduh punya sahabat. Iya, ya. Semoga makin banyak sahabatnya ya. Thank you loh udah mampir-mampir di sini ya. Thank bersama you, sahabat thank Ferry you Ibu Mariadi. Nabila. Dah, see you.